Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan kami juga selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga, kiranya Bapak Ibu yang saat ini masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita, Anda diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Dalam bahasa Batak, asal dihabiari hamu Jahoba, jaladioloi hamu ibana di bagasan hasitongan, sianasa rohamuna. Ai ida hamu magodang nai, nang binahenna tuhamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali ketika ada sosok yang hebat, yang baik, muncul di dalam kehidupan kita, orang atau diri kita hanya berfokus kepada sosok tersebut, lalu disanjung, dipuji, dan tidak lagi kita melihat kelemahannya. Saudara-saudari, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita. Melalui Samuel mengingatkan umat Allah bangsa Israel bahwa meskipun mereka telah memiliki seorang raja, namun jangan lupa, tetap ingat hanya Allah yang patut dipuji dan disembah. Umat harus senantiasa takut kepada Allah, beribadah kepadanya, mendengar firman-Nya dan tidak menentang perintah dan titahnya. Ini dilakukan, diperbuat supaya mereka menyadari. Dan ini juga diingatkan bukan hanya kepada umat tetapi kepada raja. Supaya raja itu juga menyadari akan kehidupannya yang telah dibangkitkan, dilantik, dipilih sebagai raja dan tidak memiliki kekuatan seperti Allah. Supaya dia menyadari. Saudara-saudari, ingat peringatan ini berulang kali dilakukan oleh Samuel. Bahkan dikatakan di dalam firman sampai 3 kali. Kenapa? Karena memang umat Allah mempunyai pengalaman yang sangat buruk di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka seringkali tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain. Sehingga Samuel kembali mengingatkan agar ini tidak terjadi kembali. Semuanya itu menyadarkan umat Israel bahwa hanya Allah yang terutama. Raja pun berada di bawah kekuasaan Allah. Jangan tergoda untuk menganggap raja sebagai Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, melalui firman Tuhan saat ini kita juga diingatkan agar tetap menempatkan Tuhan Allah sebagai yang terutama dalam hidup. Di sekitar kita begitu banyak godaan yang dapat menarik kita untuk menjauhkan Tuhan Allahmu dari kehidupanmu, bahkan menempatkannya dia menjadi yang kedua, bukan yang terutama. Godaan dapat datang tanpa kita sadari. Godaan bisa juga muncul dari kekaguman kita yang berlebihan terhadap seseorang, sehingga kita menjadikan dan lebih memuja orang tersebut dibandingkan Tuhan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, mari kita waspada terhadap godaan-godaan tersebut. Allah tetaplah yang terutama. Dialah penguasa satu-satunya yang ada di bumi dan di surga. Manusia yang kita kagumi, yang begitu hebat menurut pandangan kita, pikiran kita, tetaplah manusia. Sehebat apapun dia tetaplah manusia. Dan kehebatannya itu bersumber daripada Allah. Dan dia tidak pernah akan mampu menyerupai dan menyamai
dengan Allah. Lawanlah setiap godaan yang akan datang dalam kehidupan kita satu hari ini dengan kekuatan yang daripada Allah. Karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Mari saudara-saudari, satu hati, satu pikiran, satu kasih, dan satu tujuan, hanya takut akan Tuhan dan setia beribadah kepadanya dengan segenap hati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.